Saya Martono. Kali ini saya ingin bersaksi tentang pengalaman hidup saya bersama Tuhan, di mana Tuhan menolong saya sepanjang hidup saya, walaupun kadang terjadi masalah atau terjadi gelombang kehidupan yang membuat saya terkadang jatuh. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya diberkati Tuhan dalam segala aspek kehidupan saya. Nah, tentang kehidupan saya, di mana pada waktu itu sebelum saya mengenal Tuhan, saya adalah orang yang berontak, khususnya terhadap orang tua. Maka saya semenjak SMP, saya jarang tidur di rumah, karena saya tidur di tempat orang, sehingga karakter saya itu tidak terbentuk dengan baik. Bahkan saya sering mengecewakan orang tua, mengecewakan Tuhan terutama ya. Nah, ketika saya meranjak kelas 3 SMP, dari situ saya sudah mengenal Tuhan melalui gembala yang melayani saya, di mana saya mendapatkan ayat oleh satu firman Tuhan yang mengatakan dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-4 yang berbunyi demikian, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku berikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, waktu itu saya merasa bahwa hidup saya ini tidak berharga, tidak bernilai di depan orang, maksudnya di depan dunia. Merasa bahwa apa yang saya lakukan itu tidak berguna, sehingga saya merusak hidup saya dengan minum-minum minuman keras seperti alkohol dan lain sebagainya. Sehingga itu saya merasa bahwa hidup saya itu tidak ada lagi nilainya. Bahkan saya merasa kecewa terhadap orang tua dan lingkungan saya. Nah, ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya teringat bahwa walaupun saya tidak merasa berharga di depan orang atau di mata manusia, tapi saya merasa bahwa Tuhan mengasihi saya, Tuhan menolong saya sampai hari ini, bahkan Tuhan terus memberkati saya. Itulah yang saya rasakan dalam hati saya. Nah, ketika saya sudah beranjak masuk kelas 3 SMA, disitulah Tuhan membentuk saya, karena saya masuk di sekolah Kristen. Jadi situ saya mulai belajar bagaimana Tuhan membentuk pribadi saya, sehingga saya menjadi orang yang percaya diri. Bahkan saya merasa diri saya berharga di depan orang dan di depan Tuhan terutama. Pada tanggal 17 Januari 2021, saya kehilangan sosok seorang ayah yang menurut saya dia adalah seorang yang memotivasi hidup saya juga, yang selalu mendukung saya. Nah, di situ saya sempat rasa kecewa dengan situasi, dengan Tuhan dan lain sebagainya, sehingga membuat iman saya itu lemah lagi. Nah, tapi di situ saya belajar bahwa walaupun terjadi demikian, firman Tuhan tetap ya dan amin. Saya mendapatkan firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, firman Tuhan ini saya dapatkan ketika saya memasuki tahun baru. Tahun baru pada tanggal 1 jam 12 malam 2021. Nah, di situ firman Tuhan ini mengingatkan saya bahwa apapun yang akan terjadi ke depan, mungkin pencobaan apapun yang akan saya hadapi, bahwa itu adalah ujian iman yang akan menghasilkan ketekunan di dalam diri saya. Nah, ketika saya sudah mengalami masalah seperti ditinggalkan oleh orang tua saya, bapak saya, di situ saya teringat dengan firman Tuhan ini kembali, bahwa hidup saya itu terus diuji, sehingga saya akan menjadi seorang yang tekun di dalam iman, bahkan saya akan dimampukan di dalam iman. Nah, jadi saudara-saudara, walaupun kita beranggapan bahwa Tuhan itu meninggalkan kita, tapi itu adalah pandangan yang salah menurut saya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita di dalam kesesakan, sekalipun kita di dalam berbagai-bagai pencobaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita hari ini. Dan saya bersyukur jika saya boleh menempuh pendidikan
S1 di Institut Injil Indonesia, dan saya boleh diberkati Tuhan di tempat ini, dan saya boleh menikmati kasih Tuhan sampai hari ini. Nah, itu semua adalah berkat kemudahan Tuhan yang terus saya rasakan. Nah, saudara, manapun berada, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita merasa kecewa dengan lingkungan kita, dengan keadaan kita, dengan keluarga kita yang mungkin kita beranggapan bahwa kita tidak bernilai di mata mereka. Kita merasa bahwa kita ditinggalkan oleh teman kita, pasangan hidup kita mungkin, keluarga kita mungkin, atau orang-orang terdekat kita mungkin. Tapi saya mau tekankan seperti ini, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita dalam kesesakan seperti apapun. Terima kasih, sekian dari kesaksian saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.